Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hairul Tanjung, saya sendiri atas nama Hadania, dan beberapa teman kelompok saya yang lain. Yang pertama adalah Andi Nurliana Teresana, yang kedua Era Aspira, yang ketiga Anissa Dika Alifa, yang keempat Reskianti, yang kelima Sukrianti Cas, yang keenam Andi Haris Gunawan, dan yang terakhir adalah Jusriyadi. Video kali ini yaitu mengenai obrolan bersama dengan salah satu mahasiswa Unsur Bar, yaitu mengenai bagaimana menjalankan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19 dan beberapa hal yang lainnya. Dan video kali ini juga merupakan salah satu tugas final dari mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen pembimbing yaitu Pak Basri Basir, MR, SE, MAK. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Wahdania, dan di samping saya ada Kak Anca sebagai owner dari Rumah Teduh Coffee Art. Jadi kali ini kita akan sharing mengenai awal mulanya dari usaha Kak Anca tersebut. Jadi mungkin kita langsung saja sharing mengenai usaha Kak Anca tersebut. Jadi bagaimana sih awal mula usahanya tersebut sehingga bisa sebesar ini, dan tentunya ada alasan tertentu lah yang bisa kita petik dari inspirasi dari bisnis dari Kak Anca tersebut. Oke, langsung saja. Bagaimana sih awalnya Kak ketika membangun ide tersebut sehingga bisa sebesar ini? Untuk Rumah Teduh awal mulanya itu sebenarnya saya mulai dari 2016. Dulunya itu angkringan, namanya itu angkringan Coffee Art. Ide itu muncul berawal dari sebelum saya kuliah. Dulu kan saya sempat kerja, saya kuliah, saya agak kurang nyaman dengan aktivitas yang baru seperti itu. Bangun pagi, kuliah, siang istirahat, itu aja terus setiap harinya. Itu semua muncul dari situ. Nah, di situ saya kepikiran, kalau saya terus-terusan seperti ini, beban orang tua akan bertambah. Kenapa saya hendak memulai usaha? Saya kepikiran dalam benak saya banyak, kenapa tidak memulai usaha? Padahal saya punya pengalaman dan beberapa basic. Untuk di kopi, saya awalnya terinspirasi dari filosofi kopi yang diperankan oleh Ben dan Jody, yaitu dulu kayak bagaimana ya, terinspirasi aja sih, kok kopi bisa semenarik itu.
Ya mungkin ini sangat menarik lah dari Kanca ini berangkat dari filosofi kopi, dan tentunya ini sangat menginspirasi karena dia ada salah satu mahasiswa juga, di samping menjalankan kuliahnya juga ada usahanya juga untuk dijalankan. Jadi yang jadi pertanyaan saya di sini Kak, bagaimana sih caranya untuk memodali usaha tersebut? Mungkin kan ada apa ya? Mungkin ada kendala lah untuk modalin usaha tersebut. Jadi gini deh, untuk awal mulanya itu kayak yang tadi ya, jadi saya terbenah karena kenapa? Dulu kan saya yang dari, maksudnya kasih masukan orang tua, pada saat saya dapat terima gaji saya yang memberi orang tua, tapi pada saat saya kuliah saya yang diberi. Jadi saya kurang nyaman. Hampir 3 bulan itu tiap hari saya dikasih uang jajan. Nah, di bulan pertama saya kepikiran kenapa saya tidak simpan uang jajan ini sebagai modal usaha. Nah, disitulah modal awalnya. Itu berawal dari uang jajan. Saya terus uang jajan itu saya kumpul untuk beli alat, satu persatu alat kopi. Untuk gerobak kopinya saya buat sendiri. Saya memanfaatkan apa yang ada. Seiring berjalannya waktu itu, kalau di kopi saya ada 4 fase. Pertama itu dari gerobak motor yang kayak tukang bakso kayak gitu, tapi saya jualan kopi dan beberapa cemilan. Yang kedua saya pakai gerobak rombong yang model stand kayak gitu. Yang ketiga saya pakai gerobak kopi sepeda. Yang keempat barulah di sini. Sebelum di sini sempat buka juga di Mamuju. Itu kalau yang di Mamuju kita mitra, sama kayak di sini. Kita jual mitra di sini. Jadi kalau alat kopi kita beli satu-satu. Saya beli satu-satu. Terus untuk tempat saya join dengan pemilik tempat. Jadi mungkin itu sangat menarik ya, karena dari membangun usaha tersebut tentu dia membangun secara perlahan juga, dari berangkat dari angkringan sampai bisa di tempat yang sangat menarik ini. Dan juga tentunya apa ya, yang paling menarik di sini adalah dari kenapa sih bisa namakan dari usaha kakak ini dari Rumah Teduh, apa sih menjadi alasan? Itu kan sangat menarik, dari Rumah Teduh atau Coffee Art ini kan sangat menarik untuk namanya ya. Jadi apa sih Kak yang kamu bisa namakan jadi Rumah Teduh tersebut? Jadi begini ya, untuk Rumah Teduh itu kan nama tempat, sedangkan Coffee Art itu brand. Itu brand awalnya ya. Mulai dari yang ringan saya memang sudah pakai Coffee Art. Art itu kan seni. Saya suka seni, tapi saya tidak bisa memainkan alat musik. Saya kulik tentang seni itu, ternyata seni itu bukan semata hanya tentang musik atau seni rupa atau apa lainnya. Seni itu ibarat yang saya pahami ya, seni itu apa yang kita lakukan dan kita mampu merasa nyaman dengan apa yang kita buat itu. Jadi saya buat sendiri, ibaratnya itu kopi ini kenapa saya tidak jadikan jadi seni. Begitu Jadi ya. berangkat dari seni juga, seni juga tentunya kan jangan sangat menarik, karena dari sangat menginspirasi juga teman-teman, karena ini juga mahasiswa, jadi kan biasanya orang kan hanya sharing-sharing jadi usaha yang lebih di atas. Jadi tentunya di sini kali ini saya akan sharing dengan mahasiswa juga, dan tentunya sangat menarik juga untuk bisa mengulik kembali usahanya yang dikembangkan sampai sekarang ini. Dan jadi pertanyaan di sini Kak, tentunya jadi usaha ini sampai sekarang tentunya ada beberapa tantangan, dan beberapa mulai pada tahun 2019 tentunya kan memasuki namanya pandemi COVID-19. Tentunya ada tantangan lah yang kita hadapi pada saat pandemi COVID-19. Bagaimana sih kakak bisa mengatur strategi lah untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini? Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir mengenai pandemik, bagaimana bertahan dalam bisnis ini pada era pandemik seperti sekarang. Sebelumnya saya akan sharing dulu mengenai Rumah Teduh. Kenapa Rumah Teduh? Rumah Teduh itu saya visinya di sini
bagaimana saya kan salah satu aktivis kampus juga, saya aktif di beberapa lembaga di eksternal dan di internal. Kalau di eksternal saya di GINBI, Generasi Baru Indonesia, komunitas dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Terus kalau di eksternal untuk saat ini saya selaku wakil ketua BEM Fakultas Ekonomi, Luar biasa ya Pak. Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, dan sebelumnya saya juga sempat gabung di himpunan mahasiswa akuntansi. Di situ pada saat sekitar 2017 ke 2018, saya terpikir kapan ya di Universitas Sulawesi Barat ada wadah yang bisa mengumpulkan atau kita bisa bertemu dengan para mahasiswa-mahasiswa yang lain. Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat kan belum seperti universitas-universitas yang lain. Kita kan jadi untuk bertemu dengan mahasiswa dari prodi-prodi yang lain itu agak sulit. Makanya saya kepikiran kenapa saya tidak buat wadah. Saya kenapa kalau birokrat atau orang kampus belum bisa memberikan fasilitas, kenapa bukan kita sebagai mahasiswa? Kita kan yang menginginkan. Jadi saya kepikiran di situ. Nah, mengenai rumah teduh itu memang awalnya kita kan membuat wadah, namanya rumah. Wadah kan rumah untuk jadi titik temu. Teduh itu di mana kita bisa dalam artian teduh ya di sini. Teduh itu kita bisa berteduh dalam tempat ini untuk mengembangkan kreativitas dan sosialnya kita, mengembangkan pengetahuan-pengetahuannya kita, supaya kita dapat begini saja kan. Jadi apa yang kita ingin kembangkan kita bisa kembangkan. Itu rumah teduh. Filosofi dari rumah teduh yang itu sangat menarik untuk kita pelajari. Jadi mungkin dari pertama dari dirikannya rumah teduh tersebut, tentunya jadi pertanyaan di sini kita kembali mengenai strateginya dalam pandemi COVID-19. Jadi bagaimana sih tantangannya untuk bisa menghadapi sambil menjalankan usahanya tersebut? Untuk di era pandemi itu untuk di Sulawesi Barat kita mulai terasa di bulan Maret, pertengahan Maret baru terasa bahwa pandemi sampai ke Sulawesi Barat. Nah, pada saat itu juga kan sudah mulai diterapkan PSBB secara nasional. Awalnya sih kita agak kaget dengan penurunan customer yang dulunya kita waktu buka itu dari jam 10 sampai larut, karena ini tongkrongan mahasiswa, kita tahu mahasiswa tongkrongannya sampai larut. Itu start dari pagi. Start pagi itu sudah mulai ada aktivitas dalam tempat ini kan, tapi pas di era pandemi itu kayak mati suri. Di situ kita berpikir bagaimana kita bisa tetap meningkatkan passive income dengan kondisi seperti sekarang. Jadi tentu mungkin ada strategi pemasarannya sehingga bisa menghadapi dari konsep dari penjualannya. Jadi untuk kita menyiasati passive income, pendapatan dari tempat rumah teduh ini, kita mencoba beberapa produk. Contoh kayak drip bag single origin, itu kita pakai kopinya single origin drip bag. Itu salah satu inovasi baru pada industri kopi. Itu asalnya kalau tidak salah dari Jepang, drip bag itu, dan kita kembangkan di situ buat produk drip bag dengan brand Coffee Art. Terus kita buat green tea dan teh celup dalam bentuk kemasan. Itu idenya kan teh Thailand, tapi kita branding green tea itu karena kita kepikiran begini, green tea ini hanya ada daun, celup belum ada. Kenapa kita tidak kembangkan sekarang? Kita tahu di 2020 itu peningkatan minat akan green tea dan teh itu sangat meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi kita kepikiran di sini, orang kan tidak bisa keluar. Kenapa tidak kita buat produk yang dimana customer-customernya kita bisa tetap menikmati green tea dan teh seduhannya kita dengan jarak
mereka yang sendiri di rumah. Jadi kita mencegah produk itu. Dan kita juga sempat pres-presan di apa, bahan baku, maksudnya biaya bahan baku itu kita pres, yang dulunya kita anggaplah 100, kita pres sampai beberapa persen. Jadi pengeluarannya, ya konsekuensinya pengeluarannya kita yang di press kan, karena kita tahu kalau bisnis ini tidak boleh mati. Pandemi itu bukan penghalang. Dan terakhir kita kembangkan di digital marketing. Kita buat platform untuk rumah teduh Coffee Art sendiri, di mana orang-orang bisa melihat platformnya kita itu. Dan kita juga sempat join beberapa delivery seperti FAOJ, itu kurir aplikasi baru, dan ada juga Jetfood. Kita sempat join ke situ. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih online. Dan sebenarnya era sekarang itu sangat menarik. Pandemi ini, dengan hadirnya pandemi itu, pemahaman kita tentang bisnis itu justru malah semakin bertambah. Yang tadinya kita berharapnya hanya di offline, dengan adanya pandemi kita mulai merambah ke online. Padahal kita sudah sadar dengan era revolusi industri ini kan, ini kemarin kami masih acuh tak acuh, karena belum terasa untuk di Sulawesi Barat belum terasa. Jadi dengan adanya pandemi itu pengetahuan tentang bisnis dan rasa ingin tahu tentang bisnis itu, terutama saya, itu akan semakin meningkat. Jadi ada plus minusnya sih, untuk pandemi ini ada plus minusnya. Memang passive income agak turun, akan tetapi pengetahuan bisnisnya terutama saya meningkat. Jadi mungkin dari segi omset penjualannya kan juga menurun, tapi di sini ada positifnya juga bisa diambil. Kenapa pada saat kondisi yang tidak kita inginkan itu kan terjadi, jadi bisa kita ada bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal yang positif yang bisa kita ambil juga. Jadi apa sih yang menginspirasi dari menjalankan usahanya dari awal sampai sekarang ini? Kalau yang menginspirasi itu mimpi. Saya sendiri punya mimpi, kelak saya akan jadi entrepreneur yang memiliki usaha yang bisa merambah ke profesional. Saya di situ. Jadi untuk saat ini saya masih melewati beberapa fase. Ada fase yang harus saya lalui jika saya ingin menjadi wirausaha yang handal atau yang hebat dan bisa bersaing. Saya harus melalui fase yang di mana bisnis itu kan ibaratnya bisnis itu kan hidup juga, ada punya nyawa. Ibarat sebuah manusia kan punya fase pertumbuhan, kecil, remaja, dewasa, dan menjadi orang tua kan. Nah, sama dengan halnya dengan bisnis. Untuk saat ini mungkin saya masih di tahap pemula, tapi saya punya mimpi bisa menjadi ahli dalam bidang ini. Bukan hanya dalam bidang kopi, tapi saya paham mengenai strategi bisnis. Bagaimana menjalankan sebuah bisnis. Karena yang saya pahami dagang sama bisnis itu beda. Pedagang belum tentu bisa berbisnis, sedangkan pebisnis harus sudah bisa dagang. Jadi di situ ada hal yang mendasar, dan untuk mengenai mimpinya itu ada sesuatu hal yang ingin dicapai. Makanya saat ini saya pribadi ulet dalam menjalani fase itu. Kalau Don kadang sih sangat menginspirasi ya dari sharing kita pada malam hari ini, dan tentunya terima kasih banyak Kak atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Jadi mungkin itu sharing-sharing kita pada malam hari ini. Jadi sampai ketemu lagi dari untuk yang selanjutnya. Terima
tambahan, ada tambahan nih. Mungkin ada tambahan dari Kak Anja, jadi sangat penting. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang lain dimanapun yang berada, atau sebaya atau selanjutnya saya, untuk di kita kalau mau berbicara bisnis itu prinsipnya gini, kalau bisnis itu mulai aja dulu, lihat saja nanti. Kalau ada yang terkendala di mengenai modal itu di urutan kesekian. Kalau untuk saya pribadi, modal itu ada di urutan ke-21. Yang pertama itu mental. Di urutan kedua sampai ke-20 itu masih banyak hal yang perlu kita dalami. Jadi jangan pernah merasa kalau berbisnis itu kendala itu di modal. Enggak. Intinya dulu keinginannya kita dulu. Kita mau memulai atau enggak. Kalau memangnya mau memulai, silahkan buat konsep atau planning mau mulainya dari mana. Gitu. Karena kalau untuk modal ada 1001 cara untuk bisa memulai bisnis. Nah, itu aja. Itu pesan yang bisa kita pelajari juga, bisa kita jalankan juga dan amalkan juga. Bagaimana sih dari pesan dari Kak Anja ini sangat luar biasa sekali menurut saya, karena ini juga mahasiswa dan sambil juga bisa menjalankan usahanya. Jadi mungkin itu share-share kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi